Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Allegri sebut keberhasilan Inter harus jadi motivasi untuk AC Milan. Pelatih AC Milan, Massimiliano Allegri memberikan pernyataan menarik jelang laga terakhir Serie A musim ini melawan Cagliari. Dalam konferensi pers pra-pertandingan, Allegri tidak hanya membahas target Liga Champions, tetapi juga menyinggung rival sekota, Inter Milan, dan pernyataan Presiden Nerazzurri, Giuseppe "BP" Marotta. Komentarnya langsung menjadi sorotan karena menyangkut persaingan dua klub terbesar di kota Milano, terutama soal simbol prestisius dua bintang di Serie A. Dalam konferensi pers tersebut, Allegri secara terbuka memberikan apresiasi kepada Inter Milan atas performa mereka musim ini. Ia menyebut Inter layak mendapat pujian setelah berhasil meraih 2 gelar dan tampil konsisten sepanjang musim. Menurut Allegri, keberhasilan rival sekota itu harus menjadi motivasi tambahan bagi Milan untuk bangkit dan kembali bersaing di level tertinggi. Saya mengucapkan selamat kepada Marotta dan Inter, karena mereka menjalani musim yang hebat dan memenangkan 2 gelar, ujar Allegri. Pernyataan ini menunjukkan rasa hormat Allegri terhadap stabilitas proyek Inter di bawah manajemen Marotta. Romano David Alaba ditawarkan ke Inter Milan, ini sikap Nerazzurri. Nama David Alaba mulai menjadi sorotan di bursa transfer Eropa setelah dipastikan akan meninggalkan Real Madrid, dengan status bebas transfer pada akhir musim ini. Bek serba bisa asal Austria tersebut disebut telah ditawarkan ke beberapa klub Italia, termasuk Inter Milan. Namun, menurut laporan pakar transfer ternama Fabrizio Romano, respons Inter terhadap peluang merekrut Alaba sangat jelas, tidak tertarik. Setelah beberapa musim bersama Real Madrid, perjalanan David Alaba di Santiago Bernabeu dikabarkan akan berakhir musim panas ini. Meski masih memiliki pengalaman dan kualitas di level tertinggi, kondisi fisik dan besarnya biaya operasional pemain menjadi faktor utama yang membuat situasinya berubah drastis. Menurut Fabrizio Romano, pihak David Alaba memang telah menawarkan sang pemain ke Inter Milan, akan tetapi, manajemen Nerazzurri langsung mengambil posisi yang sangat jelas. Inter tidak tertarik untuk melanjutkan negosiasi. Lautaro menuju Capocannoniere Serie A, dengan jumlah gol terendah. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, kembali menjadi sorotan utama di Serie A musim ini. Meski angka golnya tergolong lebih rendah dibandingkan para top skorer klasik, performanya tetap membawa Inter ke puncak kompetisi dan membuka peluang besar meraih gelar individu bergengsi, Capocannoniere Serie A. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Lautaro diprediksi tetap akan mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak Serie A, bahkan dengan catatan yang bisa menjadi yang terendah dalam sejarah Liga modern. Dengan koleksi sekitar 17 gol, Lautaro Martinez masih berada di puncak daftar pencetak gol Serie A. Bahkan jika masih ada peluang tambahan gol di sisa musim, posisinya hampir tidak tergoyahkan. Pesaing terdekat seperti Doufikas dan Malen masih tertinggal dengan selisih cukup jauh, membuat Lautaro berada di posisi sangat aman untuk kembali menyandang status top scorer, seperti yang ia lakukan pada musim 2023 saat membawa Inter meraih gelar Scudetto ke-20. Inter sudah buka negosiasi dengan Udinese untuk transfer Oumar Solet. Inter Milan dilaporkan telah membuka negosiasi dengan Udinese untuk kemungkinan transfer Oumar Solet pada musim panas mendatang. Menurut laporan jurnalis Nicolo Sira, pembicaraan antara kedua klub sudah dimulai dan berjalan cukup positif dalam beberapa hari terakhir di Milano. Langkah ini menunjukkan bahwa Inter Milan kini fokus membangun fondasi pertahanan jangka panjang yang lebih solid. Laporan dari Nicolo Sira menyebutkan bahwa telah terjadi pertemuan langsung antara Inter Milan dan pihak Udinese, terkait transfer Oumar Solet. Pertemuan tersebut disebut berlangsung positif, dengan kedua pihak mulai membuka ruang negosiasi yang lebih konkret.
Soled sendiri merupakan salah satu bek yang dinilai memiliki potensi besar di Serie A dengan usia yang masih tergolong muda. Ia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang ideal untuk proyek generasi lini belakang Inter. Kabar penting lainnya datang dari pihak pemain. Omar Soled disebut sudah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Inter Milan. Ia bahkan dikabarkan siap menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2031, dengan nilai gaji sekitar 2,4 juta euro per musim. Gazzetta, Real Madrid mulai pantau Bastoni, ada petunjuk yang bikin Inter waspada. Masa depan Alessandro Bastoni kembali menjadi bahan pembicaraan panas di Italia. Kali ini, bukan lagi Barcelona yang disebut tertarik, melainkan Real Madrid. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, peluang Bastoni menuju Santiago Bernabeu kini mulai terbuka, terutama karena proyek revolusi lini belakang yang sedang dipersiapkan Madrid. Rumor tersebut semakin menarik karena ada sebuah petunjuk kecil yang dianggap tidak luput dari perhatian publik. Berbeda dengan Barcelona, Real Madrid dianggap memiliki kapasitas finansial yang lebih kuat untuk memenuhi permintaan Inter Milan. Terlebih lagi, laporan di Italia menyebut proyek baru Madrid di bawah Jose Mourinho akan berfokus pada revolusi lini pertahanan. Kondisi tersebut membuat nama Bastoni dianggap sangat cocok dengan kebutuhan Los Blancos. Target Inter, Manu Kone tegaskan komitmennya untuk Roma. Gelandang AS Roma, Manu Kone memberikan pernyataan yang memperlihatkan besarnya komitmennya kepada klubnya. Di tengah rumor ketertarikan Inter Milan, Kone justru menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah membawa Roma kembali tampil di Liga Champions. Dalam wawancara bersama kanal resmi Lega Serie A, gelandang asal Prancis itu berbicara tentang mimpi, ambisi, dan bagaimana ia ingin dikenang oleh tifosi giallorossi. Kone menegaskan bahwa target terbesarnya adalah membantu Roma kembali bersaing di kompetisi elit Eropa. Ia mengatakan, "Saya tahu betapa pentingnya bagi tim dan Roma untuk lolos ke Liga Champions dan bermain di sana." Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sang pemain masih sangat fokus terhadap proyek Roma, meskipun namanya terus dikaitkan dengan Inter. Lebih jauh lagi, Kone mengaku ingin meninggalkan jejak penting dalam sejarah klub ibu kota Italia tersebut. Meski Kone menunjukkan loyalitas kepada Roma, ketertarikan Inter belum benar-benar hilang. Nerazzurri diketahui sudah memantau gelandang Prancis berusia 25 tahun itu sejak musim panas lalu. Bahkan, sebelum akhirnya bergabung ke Roma, Kone sempat disebut sangat dekat dengan Inter. De Vrij batal kembali ke Feyenoord, faktor keluarga jadi penghalang. Bek veteran Inter Milan, Stefan De Vrij dikabarkan mengurungkan niat untuk kembali ke Feyenoord pada jendela transfer musim panas mendatang. Kontraknya di Inter yang mendekati masa akhir memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan kembali ke klub lamanya, namun rencana tersebut tampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Menurut laporan jurnalis Belanda, Mounir Bouwalin dalam program Transfermin di Soccer News, kepulangan De Vrij ke Feyenoord terhambat oleh alasan non-teknis yang cukup personal, yakni faktor keluarga. Meski secara emosional Feyenoord dianggap sebagai rumah lama bagi De Vrij, realitasnya tidak sesederhana itu. Bouwalin menyebut bahwa sang istri, Doina Turkanovan, tidak tertarik untuk pindah ke Belanda, khususnya ke Rotterdam. Hal ini menjadi faktor penentu dalam keputusan sang bek. Dalam laporan tersebut, Bouwalin menegaskan, saat ini itu masih tidak mungkin, karena istrinya tidak ingin pindah ke Belanda. Jadi pada akhirnya, kamu sebagai suami harus mendengarkan keputusan keluarga, ungkapnya. Masa depan masih menggantung, Ausilio tunggu jawaban Mkhitaryan dan Diouf. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio disebut masih menunggu keputusan penting dari dua gelandang, yakni Henrikh Mkhitaryan dan Andy Diouf, terkait peran mereka di musim mendatang. Situasi keduanya berbeda, tetapi sama-sama krusial bagi perencanaan skuad Nerazzurri.
Menurut laporan Tuttosport, Inter tengah melakukan evaluasi internal untuk menentukan arah proyek lini tengah, terutama dalam menyambut musim baru yang padat dan kompetitif. Gelandang veteran Armenia, Henrikh Mkhitaryan, berada di persimpangan penting dalam karirnya. Ia disebut harus memilih antara melanjutkan kontrak di Inter Milan, atau pensiun dari sepak bola profesional. Manajemen Inter sendiri tidak menutup pintu untuk perpanjangan kontrak 1 tahun lagi. Namun, perannya akan berubah secara signifikan. Situasi berbeda dialami gelandang muda Prancis, Andy Diouf. Pelatih Christian Chifu melihat Diouf sebagai pemain serba bisa yang bisa beroperasi sebagai bek sayap kanan, bek sayap kiri alternatif di sektor flank. Chifu puji Andy Diouf, masa depannya akan hebat, lebih cocok bermain di sayap. Pelatih Inter Milan, Christian Chifu, memberikan pujian besar kepada Andy Diouf usai laga pekan terakhir Serie A kontra Bologna dengan skor 3-3 di Stadion Renato Dall'Era. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Chifu tidak hanya membahas performa tim secara keseluruhan, tetapi juga secara khusus menyoroti perkembangan Diouf dan para pemain muda Inter yang mulai mendapat kesempatan bersama tim utama. Pertandingan antara Bologna dan Inter berlangsung sangat terbuka. Kedua tim saling menyerang sepanjang laga dan menciptakan banyak peluang berbahaya. Meski gagal meraih kemenangan, Inter tetap menunjukkan kualitas ofensif yang kuat. Namun Chifu juga mengakui adanya beberapa kelemahan defensif yang dianggap wajar di penghujung musim panjang. Sorotan terbesar datang ketika Chifu membahas Andy Diouf. Pelatih asal Rumania itu yakin gelandang Prancis tersebut memiliki potensi luar biasa dan masa depan cerah bersama Inter Milan. Diouf akan punya masa depan yang hebat. Sebenarnya dia memang pantas bermain seperti ini. Dia sudah berkembang.